Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita lanjutkan kembali latihan materi kita tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk kali ini kita bahas yang bentuk ketiga ya, dimana ada dua bentuk nilai mutlak. Contoh bentuk umumnya seperti ini nilai mutlak fx besar sama dengan nilai mutlak dx. Ya, tanda besar ini bisa jadi besar sama ini bisa nanti berganti dengan kecil sama ya, atau besar saja atau kecil saja. Contoh seperti ini yang Ibu buat. Nilai mutlak 2e kurang 1 kecil dari nilai mutlak e kurang 5. Tentukan penyelesaiannya ya. Tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini yang kita lakukan adalah menguadratkan kedua ruas ya. Menguadratkan kedua ruas berarti menjadi nilai mutlak 2e kurang 1 dikuadratkan kecil dari nilai mutlak e kurang 5 dikuadratkan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan bentuk kuadrat ini kita ada dua cara ya. Ada cara yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bisa dengan menguadratkan seluruh isi yang di dalam nilai mutlak ya. Kita kuadratkan semuanya, atau bisa kita gunakan sifat ini. Kita punya bahwa sifat a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan ya a tambah b dikali dengan a kurang b. Ini sifat aljabar dari bentuk kuadrat a kuadrat kurang b kuadrat ya. Nah, sifat ini bisa kita gunakan di ketidaksamaan kita. Caranya ya dengan memindah ruaskan ya. Memindah ruaskan bentuk yang di kanan kita pindahkan ke kiri sehingga kita punya nilai mutlak. Kalau dia kuadratkan, kurungnya bisa kita ganti dengan kurung biasa ya. Ya. 2e kurang 1 kuadrat, ini pindah ruas jadi negatif, jadi kurang x kurang 5 kuadrat kecil dari 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa gunakan rumus a tambah b kali a kurang b, sehingga yang ini kita misalkan sebagai a ya kan. Nah, yang ini sebagai b, sehingga kita punya 2e kurang 1 a ya. A tambah b, 2e kurang 1 bukan 2e kurang a, maaf. Berarti 2e kurang 1 nanti diapain? Ditambah ya. Ditambah dengan b nya x kurang 5. Oke, setelah ini dikalikan dengan 2e kurang 1. Ini a kurang b, berarti a nya tadi 2e kurang 1 dikurang lagi dengan x kurang 5. Hati-hati dengan tanda ya. Ini kurungnya, ini kurung besar, kecil dari 0. Oke, ini diselesaikan 2x kurang 1 tambah x kurang 5. Kita punya 2x tambah x 3x ya. Min 1, min 5 jadi min 6. Yang di sebelah sini, ya ini jadi apa? Nah, 2x. Oke, kita jabarkan dulu ya, karena di sini tandanya kurang, ada tanda yang berubah. Jadinya kita buka kurung 2x kurang 1. Ini tanda kurang, jadi kurang x. Ini kurang ketemu kurang jadi tambah ya, tambah 5 kecil sama dengan 0. 3x kurang 6, ini sebenarnya 3 nya boleh dikeluarin ya. X kurang 2 ya, dikalikan 3 nya keluar. 2x kurang x jadi habis, tinggal x. Min 1 tambah 5 jadi utang 1 bayar 5. Oke, kita punya kelebihan 4 ya, atau plus 4 kecil sama dengan 0. Oke, 3 ini kalau sama kedua ruas dibagi dengan 3 ini bisa habis ya. Sehingga kita punya x kurang 2 dan x tambah 4 kecil sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya pembuat nolnya adalah 2. Dari sini kita punya pembuat nolnya adalah min 4. Oke. Karena tandanya kecil, oke, kalau di garis bilangan berarti kan yang min 4 itu di kiri ya. Min 4 itu di kiri, 2 itu di kanan. Oke, karena tandanya kecil. Oke, kalau dalam garis bilangan ini kalau tandanya kecil kita ambil yang di daerah tengah. Penyelesaiannya ada di tengah. Nah, kenapa kita ambil yang di tengah? Ada yang tidak tahu?
Ya, boleh Ibu terangkan ya kenapa kita ambil yang di tengah, karena yang di tengah itu adalah kalau kita substitusikan nilai X ke dalam kita ambil sembarang X yang di tengah ini, misalkan 0 gitu ya, 0 kita masukkan ke pertidaksamaan, kita gantikan dengan X, 0 kurang 2 itu min 2, 0 tambah 4 itu 4, min 2 kali 4 itu kan min 8 ya, nilainya negatif ya. Jadi yang di tengah itu nilainya negatif, apapun kamu ambil angka yang di tengah nilainya akan negatif, apapun nilai X yang kamu ambil di luar nilainya pasti positif. Nah ini umumnya seperti ini jika koefisien X kuadratnya positif ya. Nah kenapa ambil yang di tengah, karena di tengah itu yang negatif, yang kecil dari 0 itu kan bilangan negatif ya, yang kecil dari 0 itu bilangan negatif, sehingga kita ambil daerahnya daerah yang negatif yang di tengah. Nah kalau memasukkan ke garis bilangan berarti ini himpunan penyelesaiannya adalah X ya, dimana X nya besar dari min 4 ya, atau min 4 kecil dari X, X nya kecil dari kecil sama, pakai sama nggak sih? Enggak ya, karena soalnya nggak pakai sama, berarti nggak pakai sama. Oke, nggak pakai sama, 4 kecil dari X kecil dari 2. Nah itu bentuk ketiga. Kita lanjutkan dengan bentuk keempat ya, nilai mutlak fx tambah nilai mutlak gx tambah c kecil sama dengan 0. Tanda kecil ini bisa jadi tanda besar atau bisa jadi tanda besar sama ya, atau bisa jadi kecil sama, kecil saja atau besar saja. Nah seperti contoh di soal, Ibu punya nilai mutlak 2x kurang 1 dikurang nilai mutlak x tambah 2 kecil dari 2. Nah langkah penyelesaiannya sama seperti langkah penyelesaian persamaan nilai mutlak yang mengandung dua bentuk nilai mutlak ya. Kita cari apanya dulu ya, pembuat nolnya ya. Nilai mutlak 2x kurang 1, ini kita cari pembuat nolnya, berarti 2x kurang 1 itu kita cari pembuat nolnya. Kita punya 2x sama dengan 1 dan x sama dengan setengah ya. Nah dari sini kita punya bahwa untuk 2x kurang 1 itu untuk x yang kecil dari setengah kita ambil nilainya negatif 2x kurang 1, untuk yang besar dari setengah itu kita ambil 2x kurang 1 ya. Oke, ini untuk yang kecil dari setengah negatif, untuk yang besar dari setengah positif. Selanjutnya untuk yang x tambah 2, nilai mutlak x tambah 2 ini kita cari juga pembuat nolnya, berarti x nya adalah min 2. Oke, dari sini kita dapatkan ini x nya juga positif ya, koefisien x nya positif, berarti untuk x besar dari min 2 itu positif juga ya. Kalau bingung ini dari mana datangnya, coba buka lagi video tentang persamaan nilai mutlak. Ini x tambah 2. Untuk yang kecil kita ambil yang negatif ya. Ingat yang nilai mutlak itu bisa jadi diambil yang positifnya, bisa jadi diambil yang negatifnya. Ini x tambah 2 ya. Nah kita sudah punya 4 bentuk, negatif 2x kurang 1, positif 2x kurang 1, positif x tambah 2, dan negatif x tambah 2. Ini nanti kita pakai sesuai dengan selangnya yang kita analisis. Oke, kita buatkan garis bilangannya. Oke, ini garis ya, anggap aja ini garis. Ini ada pembuat nolnya, ada setengah dan min 2, berarti min 2 di sebelah kiri, setengahnya di sebelah kanan. Yang kita analisis kecil dari setengah, kecil dari min setengah ya. Kemudian antara setengah, antara min setengah dan antara min 2, ini min 2 ya. Oke, sorry. Min 2. Kemudian antara min 2 dan setengah,
Kemudian yang sebelah kanan ini setengah kecil dari setengah besar dari X, kecil dari X, atau X besar dari setengah. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, kalian boleh buatnya ke samping, kalau nggak muat ke samping boleh buatnya ke bawah ya. Yang kecil dari min 2, kecil dari min 2 berarti untuk 2E kurang, berarti kalau kecil dari min 2 otomatis juga kecil dari setengah. Berarti kita ambil yang kecil dari setengah dan kecil dari min 2. 2E kurang 1-nya karena kecil dari setengah bernilai negatif, negatif 2E kurang 1. Kita ambil yang negatifnya ya. Dikurang X tambah 2. X tambah 2-nya ini sekarang, nilai mutlak X tambah 2-nya sekarang bernilai min X tambah 2. Ya, karena ini bernilai min X tambah 2, min ketemu min ya. Karena ini bernilai sekarang min X tambah 2, min ketemu min jadi tambah, jadi plus ya, plus X tambah 2 kecil dari 2. Oke, kita masukkan ke dalam min 2X dikalikan lagi plus 2 ya, plus 1 kan, min ketemu min, kemudian ditambah X tambah 2 kecil dari 2. Oke, min 2X tambah X jadi berapa? Jadi min X ya, min X 1 tambah 2 jadi 3 kecil dari 2. Oke, min X kecil dari 2 kurang 3 jadi min 1. Sehingga kita punya, kalau min X kecil dari min 1, kalau kita bagi dengan negatif 1 ya untuk mendapatkan X, X tanda ketidaksamaan jika membagi dengan negatif itu berubah jadi besar dari min 1 bagi min 1 jadi 1. Jadi X besar dari 1. Himpunan penyelesaiannya dari sini. Nah, akan tetapi selang yang kita analisis adalah yang kecil dari min 2 ya. Selangnya mengatakan X-nya kecil dari min 2 yang ke sini. Nah, sementara hasil yang didapatkan X-nya besar dari 1 yang ke kanan. Yang nggak ada ya bilangan yang memenuhi kedua ini ya. Kalau kita iriskan tidak ada bilangan X yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini ya. Tidak ada bilangan yang kecil dari min 2 sekaligus juga besar dari 1. Maka dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, selanjutnya kita analisis selang antara min 2 sampai setengah. Min 2 sampai setengah berarti besar dari min 2. Besar dari min 2 berarti diambil yang positif, kecil dari setengah. Kecil dari setengah berarti yang negatif ya. Berarti 2X kurang 1-nya masih negatif. Negatif 2X kurang 1 Oke, negatif 2X kurang 1. Kemudian untuk yang min 2-nya itu tadi kita ambil yang positif ya. Berarti positif min positif X tambah 2. Jadi masih tandanya tetap min di sini ya. Min X tambah 2 itu kecil dari 2. Kita lihat ini min 2X, min ketemu min jadi plus 1. Ini min X, ini min 2 kecil dari 2. Yang X sama X kita gabung, min 2X min lagi X ya, utang 2X utang lagi X. Jadi kita punya utang 3X. Plus 1 kurang 2. 1 kurang 2 berarti min 1 ya, kecil dari 2. Sehingga kita punya min 3X, min 1-nya pindah ruas jadi tambah 1 ya. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Di sini X-nya negatif, berarti biar dapatkan positif X kita bagi dengan min 3. Masih membagi dengan bilangan negatif ini ya. Membagi dengan bilangan negatif tanda pertidaksamaan berubah. Min 3X bagi min 3X jadinya X. Tanda kecil dibagi bilangan negatif jadi berubah besar. 3 bagi min 3 itu adalah min 1. Oke, kita dapat himpunan penyelesaian di sini adalah X besar dari min 1. Kalau kita buat antara min 2 sampai setengah ini, min 1 itu kira-kira diantaranya ya. Nah, min 1 di sini. Nah, min 1 dia yang dibilangnya besar dari min 1. Himpunan penyelesaiannya di sini besar dari min 1, berarti yang ke kanan. Oke, Ibu buat di bawah aja. Yang kita analisis ini antara min 2 dan setengah. Ya.
kita dapat X nya besar dari min 1. Ini min 1 ada di tengah, besar dari min 1 ke kanan. Berarti ini daerahnya ya, daerahnya ya, karena di sini tidak pakai sama, berarti min 1 kecil dari X dan X kecil sama dengan setengah ya. Yang ini pakai sama ya, pakai sama. Nah, dia sampai setengah, batas yang ditelitinya sampai setengah. Ini ada tanda ini. Oke, ini pakai sama ya nak, semuanya pakai sama, besar sama dengan min 2, ini juga kecil sama dengan min 2. Oke, nah, kenapa pakai sama ya, karena kalau dia diganti dengan setengah atau kalau diganti dengan setengah, nilai ini pasti 0 ya. Jadi min 0 sama plus 0 itu sama aja. Oke, selang yang terakhir kita analisis besar dari setengah, berarti nilai mutlak 2x kurang 1 yang kita ambil yang positif ya. Yang x tambah 2 juga kita ambil yang positif ya. Kita selesaikan pertidaksamaannya. Nilai mutlak 2x kurang 1 menjadi 2x kurang 1 saja, dikurang nilai mutlak x tambah 2 jadi x tambah 2 saja ya, karena kita ambil yang ini dan yang di bawah ini. Kecil dari 2. Oke, kecil dari 2 kita selesaikan. 2x kurang 1 ini min x min 2 ya, min kali plus jadi min 2, kecil dari 2. 2x kurang x, kita punya x min 1 min 2 jadi min 3, kecil dari 2. Kita dapat x nya kecil dari 2 tambah 3 ya, jadinya 5. Kita dapat x nya kecil dari 5. Nah, kalau kita buatkan di garis bilangan, ini 5 di sini, setengahnya di sini. Yang kita analisis besar dari setengah ya kan, besar dari setengah, besar sama dengan setengah. Yang kita dapatkan kecil dari 5, kecil dari 5 ke kanan. Berarti yang kena 2 asiran itu yang ada di tengah-tengah sini. Jadi kalau kita buatkan ke garis bilangan, setengah kecil sama dengan x, x-nya kecil dan x-nya kecil sama dengan 5. Oke. Kita punya dua penyelesaian di dua daerah ya. X-nya besar dari min 1 dan x-nya kecil dari setengah. Kemudian di sini kita punya min setengah kecil sama dengan x kecil sama dengan 5. Nah, kalau kita gabungkan ya ketiga himpunan penyelesaian ini, dari sini kita tidak dapat apa-apa. Dari sini kita dapat ya, ini kita dapat. Kalau kita gabungkan kedua ini ya, ini kan kalau disambung garisnya antara garis ini dengan garis ini ya, maka kita dapat HP-nya adalah ya, ini kalau digabungkan antara ini dengan ini, hasilnya adalah min 1 kecil sama dengan x kecil sama, maaf tidak pakai sama ya, karena di soal kita tidak pakai sama. Min 1 kecil dari x dan x kecil dari 5 ya. Jadi gabungan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Jadi gabungan dari 1, 2 dan 3 itu hasilnya adalah x besar dari min 1 dan x kecil dari 5. Nah, untuk model pertidaksamaan ini akan banyak variasinya ya. Bisa jadi kamu tidak menemukan sama sekali pembuat penyelesaiannya, bisa jadi dapat selang seperti ini, atau bisa jadi hanya dapat satu buah nilai ya. Macam-macam penyelesaiannya, tergantung soal yang diberikan. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan dilayangkan di grup Telegram. Jika materi ini tidak dipaham, coba dibuka lagi dari materi persamaan kuadrat ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.